Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kali ini sedikit dengan pakaian yang berbeda karena baru seperti kita ketahui semua bahwa kita pada hari ini mentahbiskan penginjil Misael menjadi pendeta, ya, pendeta Misael sekarang. Dan khususnya sebenarnya merupakan satu kehormatan bagi saya kalau bisa membawakan firman Tuhan pada saat mentahbisannya, ya. Karena bagi saya Misael adalah anak PA saya dulu, ya. Waktu dia masih SMA, ya. Kemudian dia melanjutkan sekolah di Bandung, ITB. Kemudian bisa kembali ke Jakarta, tapi beliau langsung mempunyai tekad yang kuat untuk menjadi hamba Tuhan, ya. Jadi sebenarnya mungkin diinginkan dia bekerja dulu, ya. Dia sempat bekerja setahun, tapi kemudian dia melayani di gereja, ya. Jadi seperti partamer, meskipun awam, tapi dia ikut melayani di sono, begitu kan. Lalu kemudian akhirnya masuk setelah 2 tahun masuk ke sekolah teologi, gitu. Saya merasa mengucap syukur sekali karena sebagai orang yang pernah PA dengan dia, sebenarnya dulu saya juga tidak terlalu memikirkan, ya, atau merasakan bahwa beliau akan menjadi seperti ini, menjadi seorang pendeta begitu. Tapi ya karena Tuhan ternyata membimbing dia, membawa dia cepat sekali, dan kemudian sekarang beliau sekarang sudah resmi, ya, menjadi seorang pendeta, begitu kan. Dan sangat bagus sekali Pak Jeffrey juga memberikan susunan acara yang sedikit berbeda dengan yang lain-lain. Menurut saya adalah suatu hal yang bagus, di mana kemudian dia memberikan, ya, beberapa hal untuk supaya jemaat itu cuma tidak sekedar menyaksikan, ya, tidak sekedar menyaksikan pentahbisan daripada seorang pendeta, begitu kan, lalu tidak ada mengenanya dengan saudara, ya. Tapi bagus sekali saya rasa pendeta Jeffrey itu justru mengemukakan bahwa kita ini, ya, sebagai rekan daripada Misael, ya. Lalu kemudian maksud saya juga termasuk Anda sekalian, ya. Artinya bukan hanya hamba Tuhan, tapi termasuk jemaat diberikan tanggung jawab, ya, untuk bersama-sama dengan beliau bisa memberikan nasihat sehingga kalian semua bersama juga dengan pendeta Misael itu bisa bersama-sama bertumbuh, begitu, ya. Jadi mengharapkan bahwa para jemaat daripada GLCC ini boleh bisa terus mendoakan beliau, bisa turut menasihati selama kita berjalan di dalam melayani Tuhan, ya. Memang firman Tuhan pada saat ini khusus sebenarnya tentu saya arahkan kepada beliau, begitu kan. Tapi saya rasa itu bukan hanya seorang pendeta seperti demikian, tapi kita semua hamba Tuhan. Nanti kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan kita dengan doa. Bapa dalam surga, kami ingin serahkan kebaktian kami, pembahasan firman Tuhan pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami sehingga sungguh firman Tuhan itu menjadi pegangan bagi kami di dalam kami mengikut Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca satu ayat saja dari Keluaran pasal 33 ayat 11. Dari Keluaran pasal 33 ayat 11 ini di dalam konteks di mana orang Israel pada waktu itu baru berdosa, ya, kemudian mendapat hukuman daripada Tuhan, lalu kemudian Tuhan menolak untuk berjalan bersama dengan Israel ke tanah perjanjian, ya. Lalu Tuhan berkata kepada Musa,
Aku akan mengirimkan malaikatku ke depan kamu, begitu kan? Tapi bagi Musa itu tidak menjadi hal yang terpenting. Sebenarnya ya lebih gampang kan kalau ada malaikat di depan, lalu kalau ada Tuhan salah sedikit mati, salah sedikit dihukum, begitu kan? Salah sedikit wah bisa konsekuensi yang ini. Nah, kalau misalnya cuma malaikat di depan lalu menghantarkan mereka berperang dengan mereka itu di Israel begitu kan, waktu merebut tanah Kanaan, maka lebih aman kan, lebih enak kan dengan malaikat. Tapi Musa tidak mau. Ya, Musa, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan aku, jangan suruh aku berangkat. Begitu. Jadi buat Musa, penyertaan daripada Tuhan di dalam dia melakukan tugasnya membawa orang Israel ke Kanaan adalah satu hal, yaitu apa? Engkau beserta dengan kami. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Sebelumnya Tuhan bilang tidak, tapi Musa bilang aku tidak akan jalan kalau engkau tidak bersama dengan kami. Ya, nah dalam pembicaraan kemudian Musa sangat ingin untuk melihat Tuhan. Tapi Tuhan bilang kamu tidak bisa melihat aku, begitu kan? Sebab kalau waktu kamu lihat kamu akan mati. Ya, maka aku akan memberikan kamu penglihatan nanti adalah punggung daripada Tuhan. Nah, ini adalah bagian daripada peristiwa tersebut ya yang dicatatkan di dalam kitab Keluaran ini, ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sangat menarik sekali di dalam ayat yang satu ini kita membaca ya. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya. Tuhan berbicara kepada Musa itu dengan cara seseorang berbicara kepada temannya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, sangat menarik sebenarnya apa yang diterjemahkan dengan teman di dalam bahasa Indonesia ini, atau kalau kita melihat bahasa Inggris sama as friend begitu, seperti seorang teman, maka kata di dalam bahasa Ibrani sebenarnya yang dipakai adalah satu kata yang sebenarnya mempunyai arti lain, yaitu apa? Rea. Ya. Jadi Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada Rea. Gitu ya. Temannya itu sebenarnya kata bahasa Ibrani itu sebenarnya adalah Rea. Ya. Ya, yang kita lihat di sini diterjemahkan sebagai teman. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Rea itu artinya apa sih? Tuhan berbicara seperti kepada seorang Rea. Apa itu Rea di dalam bahasa Ibrani? Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan dengan sangat, kata Rea itu sebenarnya mempunyai arti bukan teman. Sebenarnya Rea itu mempunyai arti neighbor, tetangga. Atau kadang-kadang diterjemahkan secara lepas sebagai other, ya, sebagai orang lain, seperti seorang yang lain. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa seperti kepada seorang Rea, kepada seorang tetangga, kepada seorang Jadi dia itu adalah tetangga daripada Tuhan, begitu kan? Nah, cuma kata tetangga itu di dalam pengertian kita, maka kita punya tetangga boleh dapat dikatakan, wah kita kenal tetangga kiri, kanan, depan, begitu ya. Kita kenal gak nih? Begitu. Kalau kita berada di jalan yang besar begitu kali ya, kita gak kenal. Ya, waktu
kerusuhan tahun berapa ya? 98 ya. Batu kerusuhan tahun 98 yang bakar-bakar itu. Jadi kami itu akhirnya kemudian dikumpulkan kan, berkumpul untuk jaga tempat kami begitu kan. Kita ronda nih, setiap malam ronda begitu. Saya karena sendiri, saya nggak ada orang yang bisa ngegantikan. Jadi setiap malam saya ikut ronda. Wah, susah juga. Malam ronda, begadang, lalu kemudian pagi ke kantor begitu kan, ke apa dengan pelayan segala macam begitu kan. Wah, jadi repot juga begitu kan. Misalnya karena seperti itu. Nah, tapi pada waktu kita berjaga-jaga itu baru kenal deh. Oh, ya, kamu tinggal di situ. Oh, kamu sebelah aku. Oh, baru lihat nih, begitu kan? Oh, ini yang sebelah sini. Oh, ini yang depan sini, begitu kan? Nah, pada waktu itu kita baru kenal tetangga. Yaitu karena kita pada waktu ada kerusuhan harus bersama-sama jaga, baru kenal. Tapi setelah kerusuhan, ya sudah lelu gua. Begitu kok. Nah, jadi bagi kita yang namanya tetangga itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kita mengerti apa yang dituliskan firman Tuhan ini dalam bahasa asli. Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada tetangganya. Kita bayangkan, oh jadi cuman Tuhan berbicara kepada Musa seperti tetangga. Berbicara jarang-jarang. Berbicara kita bahkan kurang kenal, kurang dekat, kurang apa dengan tetangga. Itu gambaran kita ya. Jadi bagi ayat ini bagi kita adalah sesuatu yang malahan Musa itu seseorang yang jauh, cuma tetangganya bagi Tuhan, begitu kan? Other, neighbor, begitu kan? Tetangga. Itu terjemahan di dalam bahasa aslinya. Tapi kalau kita perhatikan ya, jadi tetangga itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tetangga, neighbor bagi orang Israel itu tidak semata-mata kayak kita. Begitu. Nggak kenal, nggak bicara, nggak gaul, nggak apa. Tidak. Ya. Tetapi kata tetangga itu di dalam kebiasaan kehidupan daripada orang Israel. Maka kata tetangga itu lebih daripada pengertian kita. Lebih daripada pengertian kita. Jadi bukan sekedar tetangga ya. Kita lihat di dalam satu cerita. Misalnya di dalam kitab Kejadian. Ya, di dalam kitab Kejadian. Bapak Ibu mungkin masih ingat cerita mengenai Yehuda dan Tamar. Ya, Tamar itu menikah dengan anak sulung daripada Yehuda kan. Begitu. Setelah menikah mati anaknya Yehuda kan. Lalu berdasarkan satu peraturan pernikahan pada waktu zaman itu di Israel, maka anak kedua laki itu harus membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Begitu kan? Jadi harus membangkitkan keturunan. Jadi ini abangnya mati, begitu kan? Mati muda, begitu kan? Ini ada janda belum punya anak. Dia harus sebagai adik membangkitkan keturunan buat abangnya itu, gitu ya. Jadi dia itu harus menikah dengan Tamar karena suaminya mati. Nah, itu merupakan abangnya, begitu kan. Jadi dia membangkitkan keturunan buat abangnya itu. Jadi dia menikah dengan Tamar. Bukan menikah barangkali cuma bersetubuh begitu kan. Tapi untuk membangkitkan keturunan buat abangnya itu. Ya, jadi kalau lahir nanti bukan anak yang dari suami kedua ya. Tapi dari suami pertama. Begitu kan. Sudah kemudian yang kedua juga meninggal. Begitu kan. Lalu tinggal satu nih anak daripada Yehuda ya. Tapi memang kebetulan pada waktu itu masih kecil ya. Jadi dia bilang kepada Tamar ya. Ini anak masih kecil, jadi tidak bisa dikasih kamu dulu ya. Kamu pulang ke rumah orang tua, nanti kalau dia udah cukup umur baru aku kasih kamu. Tetapi di dalam hatinya Yehuda, ini mantu gue nih, mantu sial nih. Dikasih anak pertama, mati. Oke, itu mah sialnya anak pertama kali. Kasih anak kedua, mati juga.
Ya mungkin yang sial bukan anak gua, yang sial mantu gua nih. Kalau gua kasih anak ketiga ntar mati lagi gimana? Habis anak laki gua, begitu kan? Jadi diakali seperti itu. Pulang dulu, ini masih kecil, nggak bisa dikasihin ke lu dulu. Nanti kalau udah gede, baru nanti saya kasih kamu. Tapi Yehuda tentu tidak mau ya, sebab takut anaknya nanti mati lagi, begitu kan? Jadi dia sudah berdewasa, sudah itu cukup umur dan sebagainya. Itu anak tidak dikasihkan kepada Tamar sesuai dengan tradisi daripada orang-orang pada waktu itu. Ya, nah jadi Tamar itu tidak mempunyai apa yang seharusnya menjadi haknya dia, begitu kan? Nah, lalu kemudian di dalam cerita dia itu kemudian menyamar menjadi seorang pelacur. Tapi kalau kita memperhatikan kata lagi yang dipilih oleh penulis Alkitab untuk menunjuk kepada Tamar adalah pelacur bakti. Jadi kita lihat di dalam zaman dahulu ya, di dalam ritual penyembahan waktu dulu itu seks itu selalu juga mendapat bagian di dalam penyembahan. Jadi seolah-olah seks itu dipakai sebagai satu ritual untuk bersatu dengan dewa-dewa dan memberikan kesuburan kepada tanah ya dengan tindakan seksual itu, begitu kan? Nah, jadi ada satu kata pelacur, tapi ada juga satu kata yang khusus dipakai bukan sembarangan pelacur, tapi pelacur bakti. Pelacur bakti. Jadi dianggap dia bukan melacurkan diri, dia menjalankan ritual, ya. Dia dipakai untuk menjalankan ritual. Nah, jadi penulis penulis Alkitab, kitab Kejadian tidak menulis dia menjadi pelacur, menyamar menjadi pelacur, tidak loh. Tapi ditulis oleh penulis Alkitab, dia adalah pelacur bakti. Begitu, pelacur bakti. Dan nanti kalau secara literatur kita melihat bahwa waktu itu si Yehuda ya kepengen karena istri baru mati dan dia baru berkabung 3 bulan, begitu ya. Artinya selama 3 bulan itu dia kosong, begitu kan ya. Dan dia berada di dalam kebutuhan biologis. Maka ketemu Tamar, dia langsung oke. Begitu kan? Nah, mereka bersetubuh, tapi dia gak bawa duit. Ya. Nah, zaman dahulu kredit card itu adalah tongkat dan cincin. Ya, tongkat dan cincin. Jadi Yehuda menyerahkan, wah sorry nih, lupa gak bawa duit. Begitu kan? Kalau gitu pegang kredit card gue deh. Pokoknya nanti setelah aku pulang aku akan bawakan itu apa yang aku janjikan, yaitu ongkosnya adalah 1 ekor anak domba yang berumur 3 bulan. Ya, itu menjadi bayaran daripada Tamar pada waktu itu. Nah, setelah itu kita lihat. Apakah Yehuda pergi sendiri misalnya membayar hutangnya kepada Tamar? Tidak ya. Lalu kita membaca dalam Alkitab ya. Lalu Yehuda mengutus Hira reanya itu. Nah di situ di kata itu dipakai kembali kata rea. Yehuda mengutus rea untuk membayar hutangnya kepada Tamar. Dan pergilah Hira ke sana untuk menjalankan tugas. Nah, jadi kita lihat bahwa bagi orang Yahudi, tetangga atau neighbor itu tidak semata-mata di dalam pengertian kita neighbor. Ya, tidak semata-mata dalam pengertian neighbor seperti itu. Tapi orang Yahudi melihat bahwa rea itu lebih daripada itu. Yaitu apa? Bisa tolong bayarin. Dia bisa lagi pula kan sebenarnya gak enak gitu kan. Yehuda ternyata lu istri baru mati berkabung 3 bulan lalu main pelacur begitu kan. Jadi urusan pribadi ini personal udah gitu belum bayar lagi begitu kan. Urusan personal dikasih ke tetangga, ke neighbor, ke other, kepada orang lain. Jadi kita lihat bahwa neighbor
di dalam kebiasaan orang Yahudi tidak semata-mata seperti tetangga kita, tapi sebagai orang kepercayaan kan. Bisa tolong ya, lu bayarin ya. Nah, aku kasih tongkat sama cincin, lo ambilin kembali. Nih, gue janjinya kasih dia anak domba 3 bulan. Nah, kamu bayarin itu, aku janji dia. Nah, satu persoalan personal kan, bergaul dengan pelacur, tetapi dia bisa memberikan meminta tolong kepada reaknya dia, reaknya Yehuda, ya. Dan Hira datang ya mencari mana ya di sini ada pelacur, begitu kan? Di mana ada pelacur, begitu kan? Nah, dengan sangat indah sekali penulis kitab Kejadian itu menulis begini. Tidak ada pelacur di sini. Sedangkan Tamar menyamar menjadi pelacur kan, ya? Mana pelacurnya ya? Di tempat ini mana ya? Waktu itu tempat ini ada pelacur. Lalu orang bilang tidak ada pelacur di sini. Nah, dengan sangat indah sekali penulis kitab Kejadian boleh mengatakan apa? Tamar bukan pelacur. Tidak ada pelacur di sini. Tamar itu bukan pelacur. Adanya apa? Adanya pelacur bakti. Itu kata yang dipakai oleh penulis surat kitab Kejadian. Ya, adanya pelacur bakti. Tapi ditegaskan, tidak ada pelacur di sini. Memang tidak ada. Ada seorang wanita yang memperjuangkan haknya kepada mertuanya yang melupakan hak yang harus dibayarkan kepada Tamar. Jadi kitab Kejadian juga melihat perbuatan Tamar itu sebagai sesuatu yang dibenarkan. Begitu, sesuatu yang dibenarkan pada waktu itu. Jadi mereka lalu kemudian gimana ya? Lalu dia balik kepada Yehuda. Yehuda, gua nggak ketemuin itu lu main di mana? Ketemu di mana? Tandanya apa? Gua nggak tahu, gua gelap begitu. Mana tahu dia berdirinya di situ. Pokoknya ya sudah, pokoknya kita mau bayar, tapi dia nggak ada, ya sudah, begitu kan? Sampai kemudian mengandung, ya. Nah, lalu kita jadi di situ melihat bahwa Rea itu tidak semata-mata di dalam pengertian kita sebagai tetangga kan. Tapi sebagai orang kepercayaan, bisa tolong bayarin, bisa tolong ini, bisa dipercaya ya, untuk hal yang memalukan juga dia bisa minta tolong. Artinya mereka adalah sahabat yang dekat. Begitu. Nah, karena adanya pengertian bagi orang Yahudi bahwa Rea itu semata-mata, meskipun artinya sebenarnya adalah neighbor, sebenarnya bahkan bisa diartikan other, orang lain. Tetapi kita lihat bahwa penterjemah Alkitab ke dalam bahasa Yunani yang waktu itu disebutkan sebagai Septuaginta, ada mulanya 5 orang menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Karena pada waktu itu mereka ada di dalam jajahan Yunani. Lalu muncul apa yang dinamakan Septuaginta. Sebab Raja Ptolemy waktu itu di Mesir minta ke Israel untuk kirimkan 70 orang penterjemah untuk menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Yunani. Dan itu kemudian terkenal sebagai Septuaginta. Dan sangat menarik sekali bahwa kata yang diambil oleh penterjemah daripada Septuaginta itu, kata yang diambil bukan sekedar neighbor. Tapi mereka sudah menangkap makna daripada bahasa Ibrani bahwa ini bukan dalam arti biasa neighbor, tetapi ini adalah sahabat, ini adalah teman. Maka kata di dalam bahasa Septuaginta, bahasa Yunani, maka kata Rea diterjemahkan oleh mereka sebagai apa? Sebagai friend, sebagai philos, sebagai teman, philia, ya, philos, sebagai teman, begitu kan? Yang sangat dekat, teman yang betul-betul dari hati, ya,
Ada teman yang seperti demikian. Nah, jadi kita lihat bahasa Indonesia tentu mengikuti. Tentu maksudnya seperti ini. Bukan Allah berbicara kepada Musa sekedar menjadi neighbor kepada tetangga. Tidak sembarangan begitu. Tapi dia berbicara kepada Musa sebagai teman. Sebagai teman. Maka bahasa Indonesia tidak lagi menerjemahkan secara literal. Ya, maka Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang kepada Rea. Tapi Reanya itu tidak lagi diterjemahkan sebagai neighbor, tapi sebagai teman. Nah, Bapak Ibu lihat kan, sejak dari zaman perjanjian lama, Tuhan sangat menginginkan kita. Tuhan tidak sekedar menjadikan kita itu barang ciptaan yang boleh diatur, yang harus menurut kehendaknya. Pokoknya kita ini ya seperti pokoknya barang milik Tuhan, kita merasakan begitu. Tidak. Dari kitab Kejadian, dari kitab Keluaran kita bisa melihat bahwa Tuhan melihat kita tidak sebagai sebuah ciptaan yang tidak ada harganya. Tidak. Dia tuh menghargai kita sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Nah, gambaran ini menjadi hilang. Menjadi hilang misalnya kalau kita lihat karena zaman modern. Zaman modern itu menekankan otak. Ya, lalu kemudian modern itu membunuh Tuhan itu dengan cara Tuhan itu tidak bisa kita tahu sebab kita tuh tidak akan mungkin dapat menangkap Tuhan karena tidak ada di dalam sensasinya kita. Jadi Tuhan ada apa enggak itu kita tidak bisa tahu. Kata Immanuel kan gitu. Maka dengan pengaruh ini lambat laun Tuhan itu menjadi remote. Menjadi terpisah. Menjadi sesuatu yang ada tidak ada kita nggak tahu. Dan Anda semua diajar oleh gereja hidupnya seperti ini. Yaitu Tuhan ada nggak? Ada. Apa peran Tuhan dalam kehidupan kamu? Nggak ada, biasa aja. Ada Tuhan syukur, nggak ada Tuhan sama. Nggak ada beda. Nah, jadi orang Kristen hidup dengan worldview yang semacam itu. Jadi Tuhan itu sesuatu yang remote, sesuatu yang ada atau tidak ada kita tidak tahu. Nah, tetapi kita lihat bahkan di dalam perjanjian lama Tuhan sudah mengemukakan kan. Aku bukan sekedar ciptakan kamu loh. Menjadi sekedar makhluk, tidak. Aku menjadikan kamu seorang teman. Seorang filos. Seorang rea di dalam pengertian apa? Kamu adalah sahabat daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah destiny kita sebagai orang Kristen. Anda tidak menjadi orang Kristen yang baik yang sekedar datang, pulang, datang ke gereja, pulang, datang ke gereja. Kalau Anda cukup baik ya doa, setiap hari doa. Kalau Anda lebih baik lagi, Anda baca firman Tuhan. Begitu ya, tidak sekedar itu. Anda tidak dapat berpikir Anda itu adalah seorang Kristen yang baik semata-mata. Tekanan kita ada semata-mata ya. Sekedar kalau kita tuh membaca Alkitab atau pergi ke gereja hanya menjadi sekedar ritual daripada Kristiani. Tidak ada arti. Tapi inti daripada segala sesuatu ada apa? Inti daripada semua itu satu. Kamu ditentukan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi sahabat daripada Tuhan. Kita yang zaman ini kurang kan melihat peranan Kristus sebagai teman. Lagu misalnya, what a friend we have in Jesus. Lupa. Kalau kita nyanyikan pun tidak ada artinya. A friend, what is a friend? Nah, enggak itu. Tapi Tuhan menempatkan dirinya. Bukan sekedar sebagai penciptanya kita. Dia menempatkan dirinya sebagai apa? Sebagai a friend.
for you. Sebagai teman bagi Anda. Apakah cuma waktu itu, waktu menjalankan tugas, Tuhan memperlakukan Musa sebagai seorang teman? Tuhan terus berjalan sebagai seorang teman? Tidak. Ya, kalau kita lihat itu, kalau kita lihat adalah bahwa Musa boleh menjadi teman daripada Tuhan, bahkan sampai pada akhir hidupnya. Sesuatu yang saya harapkan pada pendeta Misael adalah bahwa Misael, saya udah tua dong ya. Tidak mungkin tungguin dia tua, bukan? Ya, baru habis aku. Jadi kamu masih lama, masih punya waktu yang lama. Saya mungkin tidak bisa lihat kamu. Tapi saya punya pesan, ya, satu. Yaitu apa? Yang kalau kita perhatikan banyak sekali hamba Tuhan, kalau sukses ya, kalau dia nggak sukses sih mungkin ya enggak lah. Tapi kalau dia sukses, wah dia mulai lupa. Sukses itu dari mana? Sukses itu dari mana? Dia mulai membaca segala peristiwa-peristiwa yang dia kerjakan itu sebagai saya yang kerjakan. Saya yang kerjakan. Sehingga banyak pendeta pada usia tuanya tidak lagi melihat Tuhan. Ya, tapi melihat apa? Saya. Kalau Anda nanti mendengar khotbah saya, udah tua sih tapi ini, ya. Lalu kemudian mulai khotbah saya. Ini siapa saya? Ini siapa saya? Ini siapa saya? Kalau saya khotbah tolong Mbak karet, ya. Dari belakang juga nyampe kan, jepret itu, sepot gitu kan. Nah, supaya saya mendingan diselpot kamu daripada masuk neraka kan. Nah, dan saya berterima kasih. Wih, sial kurang ajar lu. Nah, tapi ingat, wah, diselpot adalah saya mulai tidak ingat bahwa Tuhanlah semua yang membawa kita kepada semua kesuksesan ini. Ya, mending diselpot di sini daripada saya nanti terus di neraka kan. Begitu kan? Nah, banyak sekali hamba Tuhan itu tidak setia setelah mereka menjelang tua. Ya. Nah, kita lihat, kita kebiasaan dari kecil kita baca kisah mengenai Musa, ya. Ya, kita membacakan bagaimana dia disuruh sama Tuhan, Musa katakan kepada batu itu keluar air, begitu kan? Tapi dia saking jengkel sama orang Israel, minta minum, gua dari dulu selalu itu minta, saking jengkel, dia tidak ngomong, gunung batu keluar air, tidak. Dia pukul sampai 2 kali, keluar air, saking jengkel sama orang Israel. Dan Tuhan bilang, Musa kamu berdosa. Saya suruh kamu berkata kepada batu itu untuk keluar air. Kamu pukul di depan orang Israel. Ya, seolah-olah kamu yang kerjakan itu. Tidak, aku yang mengerjakan. Tapi karena kamu tidak menguduskan namaku di tengah-tengah orang Israel, kamu tidak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, nah itu peristiwa daripada Musa. Lalu terus berjalan sampai orang Israel siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia sudah angkat Yosua bin Nun sebagai penggantinya daripada dia. Dan sekarang Tuhan bilang, Musa kamu punya waktu udah habis. Begitu kan. Sekarang kamu naik ke Gunung Nebo. Ya, kamu naik ke sana. Nanti saya akan kasih lihat kamu itu tanah perjanjian. Tanah yang aku janjikan akan berikan kepada orang Israel. Kamu tidak boleh masuk karena kamu tidak menghargai kekudusan aku. Begitu kan? Kamu tidak boleh masuk. Ya, tapi kamu hanya boleh melihat itu. Dan Musa naik ke Gunung Nebo. Dan dia lihat semuanya itu. Begitu kan? Nah, Bapak Ibu perhatikan. Biasanya kita selalu menganggap bahwa Musa itu sampai mati. Ternyata ya tidak berhasil. Dia bawa semua orang masuk ke dalam tanah Kanaan. Dia sendiri gak boleh masuk. Wah, dia nabi yang gagal.
begitu kan? Kita selalu menganggap Musa itu sebagai nabi yang gagal, begitu kan? Karena dia tidak menghargai kekudusan Tuhan. Ini nabi apa? Kita bilang. Tapi ada seorang penafsir, saya rasa dia menafsirkan dengan sangat baik, ya, yang sebenarnya bisa merubah pikiran kita terhadap Musa. Jadi penafsir itu mengatakan begini. Penafsiran Tuhan. Apakah Musa ngerengek-rengek sama Tuhan? Tuhan, aku sudah membawa bangsa Israel 40 tahun. Masa aku gak boleh masuk? Sehari aja Tuhan. Supaya aku boleh cium tanah itu. Ya, bahwa aku membawa orang Israel kepada ke Kanaan. Jadi kasihan dong Tuhan, boleh dong Tuhan. Nanti buktinya kita kan sekarang kurang menghargai Musa kan? Ya, lu gagal dosa, begitu kan? Kita kurang menghargai kan? Tapi kalau kita membaca kitab Ulangan itu, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Musa merengek-rengek minta masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tidak. Bagi Musa, ya, tanah perjanjian itu bukan Kanaan. Tapi buat Musa, tanah perjanjian itu apa? Tanah perjanjian adalah the presence of God. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan. As friend. Di dalam sepanjang kehidupan, saya bersama dengan Tuhan sebagai seorang sahabat. Buat Musa, masuk apa artinya? Buat Musa, the presence of God. As friend, itu adalah tanah perjanjian. Dan dia kembali kepada kehadiran Tuhan pada waktu dia meninggal. Buat Musa, tidak jadi soal itu. Kanaan tidak jadi soal. Bagi saya yang terpenting adalah, itu adalah betul-betul the presence of God as friend adalah Kanaan bagi Musa. Dan kita membaca sesuatu yang berbeda sekali dengan sesuatu yang berbeda sekali dengan pengertian kita ya. Kita kalau baca Alkitab suka baca sembarangan aja, selewat. Itulah sebabnya saya bilang ulang-ulang. Kalau kita coba baca Alkitab hanya selewat, itu kadang-kadang tidak berarti bagi kita. Tapi betul-betul kita mesti ikut kepada pemikiran Alkitab, membayangkan, menjalankan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh karena itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan bukan sekedar buku. Jangan baca Alkitab seperti baca koran, begitu. Baca majalah, baca apa, tidak. Baca Alkitab kita harus pakai betul-betul seluruh fokus daripada kita untuk bertanya kepada Tuhan. Apa sih maksudnya? Dan kalau kita perhatikan maksud daripada firman Tuhan sangat indah sekali. Kita cuma membaca di dalam kitab Ulangan adalah, maka matilah Musa. Dan Tuhan sendiri menguburkannya. Cuma segitu. Seperti cold, dingin. Ya, mati hambanya itu. Lalu Tuhan kubur, sudah. Tapi Anda coba membayangkan dengan imajinasi antropologis. Kita memang tidak bisa membayangkan Tuhan bagaimana kejadiannya persis. Tapi Tuhan izinkan kita membayangkan sebuah peristiwa meskipun kita membayangkannya secara antropologis, secara manusiawi. Tapi kita boleh menangkap nuansa daripada apa yang dikemukakan firman Tuhan itu. Maka matilah Musa, hamba Tuhan itu. Hamba dari betul Tuhan. Setelah dia meninggal, lalu apa? Tuhan sendiri yang menguburkannya. Kita jangan membayangkan impersonal ya. Tuhan kubur, ya sudah beres gitu ya. Tuhan kan maha kuasa, gali kubur gak usah korek-korek kali ya. Tuhan pakai jari begitu tunjuk ya. Langsung jadi lubang. Lalu Tuhan dengan plok gitu kan. Lalu mayatnya Musa bluk, jatuh ke kubur. Terus Tuhan, tanah udah beres.
impersonal kan? Dan coba Anda membayangkan secara personal. Musa adalah teman saya. Musa adalah sahabat saya. Seumur hidupnya dia adalah teman saya. Dia adalah sahabat saya. Meninggal, dia menggali kubur. Bagi Musa kan, dia gali kubur. Tuhan menggali sendiri. Karena dia sendiri yang akan menguburkan. Setelah terjadi, mungkin dia angkat tubuh daripada Musa kan. Dan kemudian perlahan-lahan meletakkan di dalam liang kuburnya. Mungkin kalau kita bayangkan boleh secara antropologis, secara antropomorfis, kita lihat barangkali Tuhan menitikkan air mata. Sini adalah hambaku yang setia, teman baikku, Musa. Seumur hidupnya dia adalah temanku. Dia letakkan perlahan di lubang yang telah digali. Lalu mungkin dia berkata kan kepada Musa, beristirahatlah sejenak. Setelah itu Anda akan masuk ke dalam kehadiran Tuhan yang selama-lamanya. Yang selama-lamanya. Baru ditutup tanah kepada sahabatnya itu. Nah, dapat Anda bayangkan bukan? Bagaimana Tuhan terhadap kita. Bagaimana Tuhan as friend, sebagai teman, memperlakukan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, maukah Anda menjadikan Tuhan teman kita? Maukah Anda melepaskan kebiasaan melihat Tuhan itu bagaimana? Tapi melihat Tuhan sebagai orang yang berhadapan muka dan berbicara as friend, sebagai teman. Tuhan ingin menjadi teman bagi kamu seumur hidup kamu. Tuhan bertanya, will you be a friend of mine? Maukah Anda menjadi teman bagi Tuhan seumur hidup Anda? Anda dapat menjawab di dalam doa. Mari kita berdoa. Silahkan Anda menjawab Tuhan di dalam doa pribadi Anda. Will you be a friend of mine? Tuhan mengulurkan tangannya. Tidak semata-mata sebagai diktator, sebagai pencipta, kreator, tetapi kreator yang tidak berperasaan. Sebagai panto kreator. Tapi Tuhan menciptakan kamu. He wants you all to be his friend. Menjadi teman. Dia berkata kepada Anda sekalian. Maukah Anda menjadi teman bagi Tuhan seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Dan itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Anda berdoa kepada Dia, our friend, our Savior. Terima kasih ya Tuhan.
Engkau tidak sekedar melihat kami sebagai ciptaan, tapi Engkau mengenal setiap kami, mengenal nama setiap kami. Dan Tuhan ingin berada di samping kami seumur hidup kami, menjadi sahabat sejati, menjadi teman seumur hidup kami. Ya Tuhan, biarlah dalam hidup ini kami boleh sungguh menjadi teman bagi Tuhan, berbicara kepada Tuhan sebagai seorang sahabat, dan mempertahankan seumur hidup kami sebagai sahabat kami sejati. Tolong kami ya Tuhan, sertai setiap kami, pegang tangan setiap kami, supaya sungguh kami boleh menjadi sahabat Tuhan dalam hidup ini. Sampai akhir hidup kami. Kami menyelesaikan dengan baik. Kami finishing well sampai akhir. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.